Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi hari ini kita masuk ke pembelajaran kimia pertemuan keempat ya hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai tata nama dan persamaan reaksi. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu untuk materi hukum-hukum dasar kimia gitu ya. Nah, sebelum itu saya akan ngejelasin ke sama kalian semua, Miss, apa sih itu hukum dasar kimia gitu ya? Nah, hukum dasar kimia itu adalah merupakan hukum dasar yang digunakan dalam stoikiometri. Nah, stoikiometri itu adalah suatu perhitungan kimia ya. Nah, hukum-hukum dasar kimia itu ada 5 ya anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah hukum Lavoisier atau disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Yang kedua itu adalah hukum Proust atau disebut juga dengan hukum perbandingan tetap. Kemudian ada hukum Dalton atau disebut juga dengan hukum perbandingan berganda. Keempat itu ada hukum Gay-Lussac atau disebut juga dengan perbandingan volume, dan yang terakhir itu adalah hipotesis Avogadro gitu ya. Nah, kita akan pelajari masing-masing hukum-hukum dasar kimia ini. Yang pertama tentang hukum Lavoisier gitu ya, atau hukum kekekalan massa. Nah, dikatakan hukum Lavoisier karena penemunya itu adalah si Anthony Lavoisier gitu ya. Nah, menurut si Lavoisier, katanya itu dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Jadi sebelum zat itu adalah reaktan, sesudah reaksi itu adalah produk gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti suatu zat mengalami reaksi kimia tetapi tidak mengalami perubahan massa. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu reaktan memiliki massa yang sama dengan produk yang dihasilkannya. Pada reaksi kimia terjadi perubahan warna, suhu, pembentukan gas dan endapan, tapi massanya tidak berubah, gitu ya. Oke, nah contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya nih, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi, kata gitu. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Nah, coba perhatiin. Di sini berarti reaksinya itu adalah massa Fe ditambah dengan S gitu ya, akan menghasilkan massa FeS gitu kan, atau besi sulfida. Nah, katanya diketahui massa besinya itu adalah 21 gram, massa FeS-nya atau massa besi sulfidanya itu adalah 33 gram. Nah, yang ditanya itu adalah massa S gitu. Nah, perhatikan kalau di seperti ini soalnya, perhatikan itu adalah tanda panahnya ya. Tanda panah itu anggap aja sebagai massa sama dengannya gitu ya. Oke, nah kata Lavoisier tadi kan massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Berarti boleh dong saya buat massa Fe ditambah dengan massa S itu sama dengan massa FeS. Dimana berarti massa Fe itu 21 gram, massa S itu yang ditanya, dan massa FeS itu adalah 33 gram. Sehingga didapatlah massa S itu adalah massa FeS dikurang dengan massa Fe, sehingga massa S itu adalah 12 gram gitu ya. Nah, sama seperti nanti misalnya yang ditanya itu adalah massa produknya. Nah, sama aja, berarti tinggal gunain aja, berarti massa reaktan ditambah dengan massa reaktan sama dengan massa produk kayak gitu ya. Oke, itu untuk hukum dasar hukum Lavoisier gitu ya. Nah, selanjutnya untuk hukum Proust gitu ya, atau hukum perbandingan tetap. Nah, hukum Proust itu adalah hukum disebut juga hukum Proust karena penemunya itu adalah Joseph Proust gitu ya. Nah, kata si Proust, perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap gitu ya. Nah, berarti suatu zat direaksikan akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Nah, misalnya hukum Proust itu dalam kehidupan sehari-hari gini. Buat kalian yang hobi masak kue nih ya. Nah, misalnya kalian itu disuruh masak kue, dikasih itu tepung 2 kilo dan gulanya itu 2 kilo gitu. Nah, untuk membuat kue dengan 2 kilo gula, tepungnya apakah harus 2 kilo? Tidak kan? Nah, misalnya kalian itu untuk membuat tepung 1 kilo cukup gulanya itu setengah kilo misalnya. Untuk membuat tepung 2 kilo kita cukup butuh gulanya 1,5 kilo. Nah, setiap pembuatan kue itu kan kita mempunyai perbandingan tetap antara jumlah tepungnya dengan
gulanya gitu ya. Misalkan ada bahan-bahan lain ya, itu kita anggaplah ya bahan utamanya aja gitu. Nah, sama di hukum Proust juga seperti itu gitu ya. Nah, contohnya misalnya gini, senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8 katanya. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon oksida yang terbentuk. Oke. Nah, untuk membahas soal seperti ini kita harus buat dulu perbandingannya. Berarti di sini ada perbandingan antara massa C dibanding massa O dibanding dengan massa CO2. Di mana perbandingannya itu adalah 3:8. Berarti massa CO2-nya itu sudah pasti 11 gitu ya. Nah, jika massa C itu 1,5 gram, berapa massa O dan massa CO2-nya katanya gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kalian lakuin adalah menghitung massa oksigen dulu yang diperlukan. Nah, gimana nih cara menghitung massa oksigen yang diperlukan? Nah, bisa menggunakan massa O itu sama dengan perbandingan O dibagi perbandingan C dikali dengan massa C gitu ya. Oke, di sini perbandingan O itu adalah 8, C itu adalah 3, berarti dikali dengan massa C 1,5 gram, sehingga didapatlah massa O itu adalah 4 gram seperti itu ya. Nah, ketika berarti massa O-nya udah diketahui nih 4 gram, berarti massa CO2 yang terbentuk gimana? Nah, di sini masih ada yang namanya hukum Lavoisier-nya ya. Berarti massa sebelum sama dengan massa sesudah. Berarti massa CO2 itu adalah massa C ditambah dengan massa O, sehingga didapatlah massa CO2 di sini adalah 5,5 gram. Nah, itu dia untuk hukum Proust ya. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasi untuk hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, hukum perbandingan kelipatan berganda ini ditemukan oleh John Dalton gitu ya. Nah, menurut si Dalton, katanya bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama masanya tetap, unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat sederhana gitu ya. Nah, misalnya gimana Miss? Contoh katanya, dua buah senyawa oksida nitrogen atau NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut katanya. Senyawa 1 massa nitrogennya 28 gram, massa oksigennya 16 gram. Senyawa 2 massa nitrogennya 28 dan massa oksigennya 48. Nah, katanya yang ditanya, tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 gitu ya. Nah, kita mau ngelihat perbandingan O pada senyawa pertama dengan O pada senyawa kedua. Nah, untuk ini juga sangat mudah. Kita di sini bisa menggunakan ini digunakan hukum perbandingan berganda ya. Berarti ketika NXOY itu bisa membentuk beberapa senyawa. Ketika unsur N direaksikan dengan senyawa unsur O bisa membentuk beberapa senyawa NXOY gitu ya. Nah, tinggal buat aja perbandingannya. Berarti lihat aja massa oksigen di perbandingan yang pertama, senyawa pertama dibandingkan dengan massa oksigen pada senyawa kedua. Nah, ingat, untuk mendapatkan perbandingan massa oksigen ini kita harus menyamakan dulu massa dari unsur N-nya gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari perbandingan O, kita harus menyamakan dulu unsur N-nya, massa N-nya. Kalau kita mau mencari perbandingan N, berarti kita harus menyamakan massa O-nya. Oke. Nah, di situ tadi massa O di sini tadi massa N-nya itu udah sama 28 sama 28, berarti tidak perlu disamakan lagi gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Berarti massa oksigen, perbandingan massa oksigen pada senyawa pertama dibanding dengan massa oksigen pada senyawa kedua adalah 16 dibandingkan 48 gram. Nah, sederhanakan 16 banding 48 itu sama dengan 1:3, sehingga perbandingan unsur O di dalam senyawa 1 dan senyawa 2 itu adalah 1:3. Oke, anak-anak seperti itu ya untuk hukum perbandingan berganda atau hukum kelipatan berganda gitu ya. Nah, selanjutnya Miss, gimana kalau hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro gitu ya? Nah, ingat, untuk hukum Gay-Lussac dan Avogadro ini hanya berlaku untuk gas gitu ya, hanya untuk gas berarti ya. Nah, hukum Gay-Lussac ini berarti ditemukan oleh si Gay-Lussac gitu ya, Gay-Lussac. Nah, menurut si Gay-Lussac katanya pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas terlibat dalam reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, sederhananya itu berarti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gitu ya.
Nah, gimana kalau hipotesis Avogadro? Oke, kalau hipotesis Avogadro berarti penemunya adalah si Avogadro gitu ya. Nah, menurut Avogadro, katanya itu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama katanya. Nah, ingat perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut gitu ya. Jadi, volume itu perbandingan volumenya itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Miss, contohnya gimana dong gitu ya. Nah, contoh 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti lihat aja untuk menentukan volume gas itu kalian harus ingat. Kalau udah ada gas berarti perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Katanya hidrogennya itu 1 liter, volume Cl2-nya 1 liter, dan hidrogen kloridanya adalah 2 liter. Berarti perbandingan volumenya adalah 1:1:2. Berarti perbandingan koefisiennya juga 1:1:2. Nah, sekarang yang ditanya, jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, katanya. Kalau hidrogennya 5 liter, berarti H2-nya di sini 5 gitu ya. Berarti berapa volume Cl2-nya? Tinggal bandingin aja. Kalau 1 H2 itu adalah 5, berarti 1 Cl2 itu juga 5. Berarti 2 volume HCl berapa, Miss? Berarti tinggal kaliin aja. Berarti 2 dikali dengan 5. Sehingga didapatlah volume HCl itu sama dengan 10 liter. Nah, itu dia anak-anak. Jadi sangat mudah kan untuk hukum perbandingan berganda. Nah, jadi yang paling harus kalian ingat itu adalah kondisi-kondisi dari hukum mana yang harus digunain. Ingat, kalau dia untuk massa berarti itu menggunakan kemungkinan hukum perbandingan tetap, hukum Lavoisier, hukum Proust, atau hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Nah, untuk yang gas atau volume kita akan menggunakan hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Nah, itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Next akan kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum itu selamat mengerjakan soal-soal UTS. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.